Halo, berjumpa kembali berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal aristokrasi ala Soekarno tahun 1960-an yang diambil dari buku Soekarno Sebuah Biografi Politik karangan John D. Leake. Pikiran-pikiran tentang keseimbangan dalam jagat alam raya dan kesesuaian antara keseluruhan isinya dengan konflik-konflik yang didamaikan dalam suatu kesatuan sangat banyak sesuai dengan aneka ragam tradisi dan warna piyayi abangan dalam kehidupan Jawa. Mungkin kegagalan pikiran-pikiran ini dalam pelaksanaannya juga menjadi kegagalan dari tradisi piyayi-piyayi abangan itu. Unsur abangan dalam kehidupan masyarakat Jawa tidak sulit untuk menyerap berbagai macam unsur lain, animisme, Hindu, Buddhisme, dan kemudian Islam. Tetapi campuran dari berbagai bentuk yang berbeda-beda itu tidak sama dengan sang tradisi Jawa. Juga terdapat aliran-aliran yang agaknya bisa dipersatukan. Khusus sinkretisme ini, yakni aliran-aliran yang bisa dipersatukan yang nampaknya tidak dimengerti oleh Soekarno, yaitu sinkretisme yang dikutuk oleh si santri Jawa dan penganut Islam non-Jawa sebagai suatu kompromi. Golongan Islam dalam gilirannya gagal pula memahami bahaya-bahaya dari kekerasan pendiriannya sendiri. Mungkin pada akhirnya Soekarno benar, toleransi abangan mungkin dapat dipakai sebagai satu-satunya sifat yang memungkinkan persatuan Indonesia dapat dipertahankan. Kenyataannya pun dalam pendekatannya terhadap keduanya, Islam dan komunis, ia bertolak dari kacamata abangan ini untuk sebagai unsur-unsur yang ketat berpegang pada tujuan masing-masing dan tidak bisa dikompromikan, yang harus sesuai dengan pemikirannya sebagai bagian-bagian yang memungkinkan suatu kesepakatan persatuan Indonesia. Dan Soekarno yakin akan kemampuannya untuk mewujudkannya. Dalam menjalankan usaha-usaha penyesuaian dalam totalitas ini, ternyata seperti kita lihat Soekarno lebih waspada terhadap bahaya-bahaya kekerasan pendirian Islam daripada komunisme. Ada latar belakang tertentu dari kecenderungan ini. Pada periode 1917 sampai 1923, ketika Soekarno sedang mengalami nasionalisme yang sedang tumbuh, ada golongan radikal yang berbicara tentang persatuan. Dan ada pula golongan moderat yang bermaksud memaksakan pembelahan. Persatuan setidak-tidaknya termasuk hal pokok dalam pemikiran Soekarno. Pada waktu itu dapat dianggap termasuk dalam pandangan dunia yang menekankan harmoni dan kesatuan seluruh isi alam semesta. Yang kedua, pemikiran dan tindakan politiknya menghasilkan kembali kemenduaan tertentu dari serba kesemestaan Jawa. Kita telah melihat kepercayaan Soekarno akan adanya kekuatan gaib yang menentukan, yang menjadi kerangka bagi setiap manusia harus bekerja. Bersamaan dengan itu, Soekarno percaya bahwa seorang yang diberkati sifat-sifat luar biasa, yang memiliki kekuatan-kekuatan spiritual, dapat membentuk situasi dan mengubah jalannya peristiwa. Di sini ada unsur pandangan Jawa tentang realita seperti yang tergambar dalam pewayangan. Meskipun kekuatan-kekuatan menguasai dan menentukan jalan perkembangan peristiwa, tetapi kenyataannya si dalang dalam memainkan dan memanipulasi wayang-wayangnya serta menentukan dan membentuk jalan ceritanya. Ini membawa kita kembali kepada persatuan. Sebagian dari kekuatan yang istimewa, kesaktiannya adalah kesanggupannya untuk menempatkan diri sebagai pemersatu semua pendapat yang saling berlawanan.
Dalam pengertian Jawa, kepemimpinan menyangkut kemampuan seseorang yang luar biasa untuk tetap berpegang kendali, menyeimbangkan kekuatan lawan-lawan yang saling berhadapan. Kemampuan Soekarno dalam menjaga keseimbangan ini adalah sangat penting dalam menjaga hubungannya dengan kurun waktu kehidupannya. Zaman Soekarno sepenuhnya adalah zaman kekacau balauan, dan ideologi revolusinya lahir dalam suasana ketidakstabilan dan ketidakpastian. Ia tidak menciptakan kekacauan dan kebingungan itu, tetapi dalam lingkungan situasi demikian ia dapat muncul di mata rakyat kecil Indonesia sebagai tokoh pusat stabilitas, sebagai orang yang mampu menerjemahkan kekecewaan atau kekacauan itu dan memimpin mereka kepada keselamatan dan keamanan. Akhirnya, sejauh mana Soekarno sadar bahwa telah menyegarkan kembali suasana kebesaran Keraton Jawa dalam kepresidenannya yang jelas, dalam hal ini ia tidak saja telah memenuhi harapan-harapan rakyat petani Jawa yang melihat dirinya sebagai insan Mesias, pembebas penderitaan mereka, tetapi juga sekaligus mewujudkan alam pemikiran kaum ningrat aristokrat Jawa tentang kesejajaran perbandingan antara alam semesta dengan susunan isinya yang tertib, yaitu pandangan bahwa tugas kenegaraan dan pemerintahan adalah untuk mencerminkan hierarki dan keselarasan alam semesta atau kosmos, untuk mencerminkan kesaktian sang penguasa yang bersemayam di ibu kota dalam pengabdiannya sebagai zat yang mempunyai kesaktian berupa dengan sang dewata di jagat raya ini. Dalam uraian Geertz, inilah fungsi dari negara opera itu. Identitas kepribadian Indonesia yang ingin ditanamkan Soekarno pada bangsanya nampaknya akan merupakan suatu identitas aristokrat Jawa. Dan ideologi Soekarno dengan segala kenyataan radikalismenya adalah alat untuk menjamin terwujudnya tujuan ini, meskipun aristokrasi yang dibentuknya itu bukan lagi suatu aristokrasi turunan darah biru keningratan, tetapi suatu lapisan elit tingkat atas yang ditempa melalui perjuangan melawan Belanda. Demikianlah konsep aristokrasi ala Soekarno dengan memakai unsur abangan untuk mempersatukan bangsa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.